Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kang Imad, sama dengan Bagus Nadi dari Sindang Jawa. Buya, yang saya tanyakan, ada hadis Rasulullah yang berbunyi nawiru buyutakum bisolati wa bitilawatil Quran. Ya. Terangilah rumahmu dengan solat dan bacaan Quran. Padahal rumah saya ini sudah terang, Buya. Sudah terang bil neon, wabil lampu, wabil listrik. Yang saya tanyakan itu maksud terangilah itu apa? Maksud terangnya itu terang apa, Pak Buya? Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang itu nur, namanya nur itu bertahap-tahap ya. Sampai ada yang tertinggi nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada cahaya yang seperti apa? Ya betul cahaya. Nah, wajah manusia juga ada wajah yang bercahaya, mencorong wajah itu, bersinar. Ada wajah yang gelap, butek, perengus. Tidak mesti wajah cantik bercahaya. Banyak wajahnya biasa tapi dia bercahaya. Dari mana? Itu dari cahaya yang ada di hati dia. Orang kalau hati sedang bercahaya, mukanya bercahaya. Kalau orang hatinya sedang gelap gulita, mukanya juga butek. Ya butek letrek. Itu cahaya itu bisa kita rasakan dengan mata kita, dengan penglihatan kita, dengan perasaan kita. Ya, rumah juga termasuk masjid. Saya sendiri juga merasakan masjid ini kok sepertinya butek gitu ya, nggak, kurang cemerlang gitu. Di samping itu juga saya sering masuk masjid rasanya nggak betah, sholatnya nggak bisa khusyuk. Ini gimana sih? Dah, assalamualaikum langsung keluar, wiridannya sambil jalan dah, nggak betah. Tapi ada juga masuk masjid nyaman, adem gitu, sejuk. Ada cahaya di situ merasakan. Tahu sebabnya apa? Biasanya dari sumber dana masjid yang berbeda. Ya, dari dana yang karu-karuan tuh. Iya. Ya, ini pertanda. Nah, masjid ini bercahaya. Ini berarti insya Allah yang nyumbang ikhlas-ikhlas semua. Bikin lancar semuanya insya Allah. Ini testimoni saya ya, soal bercahaya gitu. Tambah juga bangunannya bagus sekali. Jadi rumah yang bercahaya itu nanti yang merasakan bukan, yang melihat bukan mata kita, perasaan kita yang menangkap cahaya itu. Ya, orang yang hidup rumah tangganya damai, mesra, harmonis, beda dengan orang yang bengkerengan bekah. Ceger gitu lagi, perang lagi, piring dibanting lagi. Ya Allah ya Rabbi, ini gimana nih? Iya, jadi bahwa Al-Quran yang kita baca itu ada cahaya. Sholat yang kita lakukan juga membawa cahaya, ya. Apalagi itu aroma saja, itu gelombang aroma itu sudah bisa ditangkap. Gelombang aroma itu belajarnya dari Bangus Sakirik. Anjing tuh kalau maling sendalnya atau barangnya maling itu yang ketinggalan tuh, itu sudah diendusin, atau tembok jendela yang dipegang maling diendusin, ditangkap tuh, direkam aromanya, terus suruh muter. Nah begitu aromanya sama, langsung diterkam orang itu dilatih. Nah nanti insya Allah sebentar lagi ada CCTV aroma. Jadi ada baunya,
rada bangseng siapa kini. Oh, jadi karena setiap orang punya aroma yang berbeda. Kang Arif umpamanya bener, guyon gitu. Nah, ketahuan semuanya. Jadi yang seperti nur itu adalah nur ma'nawiyat, artinya bukan nur mahsusat ya, bukan nur yang seperti ini. Jadi dan itu sesungguhnya otak kita juga, ilmu pengetahuan itu juga sama membawa cahaya. Makanya fa innal ilma nurum min ilahi wa nurullahi la yu'ta. Oh, ana sing ngapal gending bang mah. Ya. Ilmu juga cahaya. Dari mana buktinya? Orang kalau tidak punya ilmu gelap gulita. Sampai wajahnya juga tidak cemerlang, tidak kok. Percayalah. Ya. Coba kita lihat tokoh-tokoh politisi di Jakarta yang pinter-pinter ya, deputi bank seperti Miranda Gultom, seperti Sri Mulyani, seperti Ibu Fadilah. Kalau wajah seperti itu kan di perbetulan juga banyak kan ya. Ya, tapi karena dengan keilmuannya itu anggun kok. Percaya nggak? Begini aja, cahaya dari keilmuan itu dari sorot mata kelihatan. Apalagi cahaya itu bisa kita tangkap orang itu berilmu atau tidak berilmu, itu bisa ditangkap dalam sekejap dari sorot matanya, dari cara dia berjalan. Andai kan begini, kita ambil umpamanya punten, tukang becak dah, orang buta huruf dah, kasih dasi, pakai rompi, pakai jas, naik mobil baby Benz, oke? Begitu turun baru 3 langkah ketangguhan sejen EKG. Apalagi begitu ngomong, wah udah terbuka semuanya ini. Jadinya orang yang bodoh itu memang dia menjalani kehidupan dalam keadaan gelap gulita, pikirannya gelap gulita. Dia tidak tahu mau melangkah kemana menelusuri kehidupan ini. Pikirannya gelap, tidak mampu menelusuri kehidupan, sehingga uang rezeki yang seliweran di depan mata nggak tahu dia, sampai cari batok dadak ngemis saking buteknya, saking gelap gulitanya pikiran itu. Jadi artinya namanya nur itu bisa kita sampai cahaya yang nggak kelihatan mata, yang bisa menembus kulit kita, yang bisa melihat bentuk janin dalam perut kita, sampai bisa menembus tulang-tulang. Nah itu kan sudah cahaya-cahaya yang sinar-sinar yang sangat luar biasa. Itu sudah nanti kok sudah cahaya itu yang menjadi intinya kan foton. Foton itu adalah partikel elementer ya, yang tidak bermassa. Dia bisa tembus, bisa macam. Jadi itu cahaya semacam itu, cahaya fisika pun tidak bisa dilihat mata, tapi harus dengan menggunakan alat yang canggih. Ya, saya kira begitu kira-kira.